Hai Next Gen, selamat hari Minggu. Kita masih dalam suasana Paskah. Kita masih mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Karena kejadian ini bukan hanya kejadian yang kita anggap lalu begitu saja, tapi kita benar-benar harus renungkan kejadian tersebut di dalam hidup kita masing-masing, benar-benar sungguh-sungguh gitu. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan, dan juga kebangkitan-Mu Tuhan di hari ketiga Tuhan yang kami kenang dengan hari Paskah Tuhan. Karena kami Tuhan orang berdosa Tuhan, jika Engkau tidak mati maka kami tidak selamat Tuhan. Tapi Engkau begitu baik Tuhan, kasih-Mu terlebih besar bagi kami Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Engkau turun ke dunia, Engkau mati di salib, bahkan bangkit dan menyiapkan tempat bagi kami Tuhan di sana. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kau pikirkan tentangku.
Oke, selamat siang teman-teman. Saya berdoa kita semua sehat-sehat. Kita tahu di tengah wabah COVID-19 ini teman-teman kita semua stay at home. Tapi saya berdoa supaya kita tetap ada damai, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Oke, siang hari ini saya akan membagikan sedikit sharing firman Tuhan pada teman-teman semua. Dimana kita tahu ya teman-teman bahwa minggu lalu kita baru saja memperingati akan kematian Yesus. Dan kita juga baru saja merayakan kebangkitan Yesus, di mana dia mati bagi setiap dosa-dosa setiap kita dan dia bangkit untuk menebus setiap dosa kita teman-teman. Tapi yang saya percaya adalah kematian Kristus itu tidak hanya berbicara tentang dia mati untuk menebus setiap dosa kita, tetapi Tuhan Yesus mati bagi kita itu supaya kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi teman-teman yang menjadi permasalahannya adalah setiap tahun demi tahun kita memperingati, kita menghayati akan kematian Kristus, tapi apakah kita pernah duduk diam? Kita duduk diam, kita duduk tenang untuk benar-benar merasakan bagaimana pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Kita tahu teman-teman 2000 tahun yang lalu Tuhan dicambuk, Tuhan diludahi, Tuhan diberi mahkota duri, Tuhan dipaku di atas kayu salib bagi setiap hidup kita teman-teman. Yang menjadi permasalahan adalah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan yang begitu bobrok ini, bagaimana sikap kita menjadi orang Kristen teman-teman. Tuhan yang saya tahu, Tuhan gak kepengen setiap kita, anak-anaknya, setiap muridnya itu hanya menjadi seorang Kristen yang KTP, yang hanya status di KTP kita bahwa kita ini orang Kristen. Kita memakai gelang Kristen, kita memakai leontin Kristen, kalung Kristen, berbentuk salib dan segala macam. Apakah itu disebut dengan kita mengenalkan Kristus yang sesungguhnya? Dan Tuhan, saya yakin Tuhan juga tidak ingin setiap kita itu menjadi hanya followers. Seperti apa? Seperti Instagram, Facebook yang kita hanya bisa melihat profilnya saja, tapi tidak mengenal akan sesungguhnya siapa itu Kristus. Waktu kita ditanya sama orang, kamu kenal nggak sih sama Tuhan? Kenal dong. Saya tahu siapa itu Tuhan. Dia Yesus yang turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib bagi setiap kita, dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Kita hanya tahu sampai segitu aja teman-teman.
Tapi banyak kali kita sebagai orang Kristen tidak pernah mengenal Tuhan kita secara sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Di dalam Matius 7 ayat 22-23 dikatakan bahwa, saya bacakan buat teman-teman. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman, kunci di sini bagaimana kita mengenal Kristus sesungguhnya. Waktu saya menyiapkan sharing firman ini teman-teman, waktu saya merenungkan kitab dari Matius sampai Yohanes, bagaimana karya Yesus ketika dia masih hidup. Dia mencari murid, dia memilih murid-muridnya, 12 muridnya, lalu dia melakukan sebanyak begitu mujizat, membeli makan orang 5.000 orang, 4.000 orang. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi teman-teman, di dalam Yohanes 6 ayat 26 dicatat bagaimana Tuhan berbicara. Saya bacakan lagi kepada teman-teman. Yohanes 6 ayat 26. Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yang menjadi ironi adalah teman-teman, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita banyak orang Kristen yang mencari Tuhan itu hanya karena apa? Mungkin karena mujizat, karena kesembuhan, untuk mencari sebuah materi. Tetapi ketika kita mendapat sebuah terpaan, badai, cobaan hidup di tengah-tengah kehidupan kita mulai meninggalkan Tuhan. Apakah itu disebut dengan kita benar-benar mengenal akan Tuhan, teman-teman? Jadi ilustrasi sebuah cerita bagaimana pribadi saya. Teman-teman tahu bagaimana saya punya kembaran yang punya namanya Nando. Kita sama-sama punya anak. Oke, kita sama-sama punya anak. Nama anaknya Keisha, nama anak saya Olivia dan Oatmeal. Tapi yang menjadi kekaguman bagi kami adalah setiap anak kami, dia tahu mana orang tuanya, dia tahu mana itu susunya, yaitu susu Nando, atau dia tahu mana itu papanya. Walaupun kami kembar, anak kami yang masih kecil itu yang mereka bisa tahu dan bisa membedakan mana papanya, mana bukan. Teman-teman tahu kenapa? Karena setiap anak kami, setiap anak kita itu ada sebuah interaksi, ada komunikasi day by day, hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam kami berinteraksi bersama-sama, sehingga terjadi sebuah pengenalan. Nah, hari ini teman-teman, di masa-masa kita lagi stay at home, masa-masa lagi kita lagi karantina, teman-teman, apakah kita sudah mengambil waktu? Kita duduk diam, merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita mau terus mengenal akan Tuhan gitu, teman-teman. Tuhan sangat mau setiap pribadi kita, pribadi demi pribadi, itu tidak hanya tahu akan Tuhan, tapi setiap pribadi demi pribadi, Tuhan mau kita mengenal Dia. Bagaimana caranya, teman-teman? Yuk, kita mulai belajar merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita selidiki firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita worship Him, teman-teman. Jangan jadikan ketika kita lagi di rumah, kita lagi stay at home, tidak ada kerjaan apa-apa, kita malah cuti juga kita punya kerohanian. Jangan, teman-teman. Tuhan mau pengorbanannya di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya kita juga menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita juga menjadi garam dan terang bagi setiap orang yang belum percaya. So teman-teman, firman Tuhan pada hari ini saya pengen mengajak kita semua bagaimana kita mengenal Kristus, kita hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, bagaimana kita mencintai firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya setiap hari, teman-teman. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan saya juga mau mendorong setiap kita, yuk kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.